Selamat siang, saya Ramalis dari Yayasan Pilar Tunas Nusa Lestari. Kami tahun ini adalah tahun kedua kita fokus ke dalam upaya mitigasi perubahan iklim ya. Dan melanjutkan langkah kita untuk riset 8 kota Indonesia. Kita mengambil lokusnya sebetulnya adalah Bandung begitu. Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat pastinya ya. Dan Bandung sebagai salah satu metropolitan yang besar di Indonesia. Nah, sebagai perbandingan dan memang karena kita sedang punya kerja bareng dengan teman-teman Jatiwangi Art Factory membangun hutan kolektif perhutana, kita mengambil metropolitan kedua sebagai perbandingan, yaitu metropolitan Rebana begitu. Nah, rekaman video ini atau rancangan video ini dibuat sebagai bagian dari upaya kampanye ya. Kampanyenya yang pertama adalah menyampaikan sebenarnya mitigasi perubahan iklim atau perubahan iklimnya sendiri itu apa ya. Kemudian kenapa kita harus melakukan mitigasi perubahan iklim dan sekritikal apa sih itu harus dilakukan begitu. Disampaikannya kepada siapa? Tentunya seperti riset 8 kota, tujuan kita yang pertama adalah yang adult ya, jadi anak-anak 9 sampai 15 tahun begitu ya. Sedangkan mitra itu orang dewasa baik di pemerintahan, kemudian profesional, kemudian organisasi-organisasi nirlaba begitu, pendidikan begitu ya. Jadi memang kalau bisa kita katakan kepada siapa dan di mana, across boundaries, jadi lintas batas generasi, lintas batas wilayah, lintas batas ekosistem begitu. Apa saja kegiatan kita lakukan? Yang kita lakukan pertama adalah kampanye ya melalui sosial media, Instagram, 4 video pendek 1 menit begitu. Nah ini adalah yang berikutnya. Jadi setelah kita mendapatkan umpan balik dan sudah mengetahui kira-kira bagaimana masyarakat menerima upaya kita, kita membuat suatu YouTube yang kira-kira nanti panjangnya kira-kira akan 7 sampai 10 menit. Nah, berbeda dengan publikasi sepihak di sosial media, yang ini kita akan lakukan, kita tayangkan di YouTube, kemudian kita akan coba nonton bareng dengan 2 kelompok yang sudah kita pikirkan sangat penting. Yang pertama adalah dengan teman-teman jurnalis melalui asosiasinya, Asosiasi Jurnalis Independen begitu, dan yang kedua melalui sekolah, karena semua kegiatan kami di Cekungan Bandung, di Metropolitan Cekungan Bandung dan di Metropolitan Rebana kita lakukan juga dengan sekolah begitu ya. Nah itu kira-kira kenapa kita membuat video ini begitu. Waktu kita menyiapkan 4 tayangan pendek di sosial media, ada yang komen ya, kok nakut-nakutin sih gitu, emang separah itu keadaan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita cermati memang yang ingin kita sampaikan ini bener loh, ini serius loh. Suhunya lebih panas, cuacanya lebih ekstrim, airnya sudah negatif neracanya ya kalau di Metropolitan Bandung. Kalau di Rebana memang sebelum cerita meningkatnya suhu itu juga sudah paling panas kan, salah satu titik terpanas di Jawa Barat begitu. Kemudian urbanisasi yang akan mengekskalasi persoalan perubahan iklim ini begitu, kira-kira begitu. Kampanye dan publikasi melalui sosial media itu kita lakukan secara paralel dengan banyak hal. Tentunya yang pertama kita lakukan adalah dengan riset ya. Jadi semua langkah Tunas Nusa dengan para mitra itu kita lakukan berbasis pengetahuan begitu ya. Dan ini kita komunikasikan tidak menunggu risetnya selesai. Kenapa? Karena banyak temuan yang kita lihat di lapangan nggak bisa nunggu, harus langsung kita lakukan sesuatu begitu ya. Nah jadi itu kita komunikasikan kepada mitra. Kemudian yang berikutnya yang kita lakukan di aksi di lapangan itu di Cekungan Bandung kita fokus kepada menata sistem tata air. Kenapa demikian? Karena di Metropolitan Bandung itu memang neraca airnya sudah negatif dari jumlah.
Belum kita cerita kualitas, belum kita cerita dampak dari cuaca ekstrim, bencana, longsor, banjir dan sebagainya begitu ya. Nah, kalau di Rebana karena ini masih metropolitan to be, kita melakukan banyak sekali upaya apa ya yang bisa dicegah begitu. Teknologi apa yang kita bisa kembangkan sebagai inovasi begitu ya. Kemudian siapa mitra yang bisa kita rangkul begitu. Nah, kita sangat sekarang concern dan berusaha mencermati kelompok masyarakat yang akan pertama kali menerima dampak paling buruk ya. Contohnya di Cekungan Bandung ya. Di Cekungan Bandung itu kita bekerja sama dengan komunitas di RW 2 RT 8 di Kecamatan Andir, Kelurahan Kebonjeruk begitu. Kenapa? Karena ini adalah masyarakat inner city yang akan pertama kali mendapatkan kesulitan air, kalau banjir kebanjiran, kalau panas kepanasan, dan memang susah untuk menambah tutupan hijau begitu ya. Jadi kalau tadi kita di Metropolitan Rebana kita upayakan menambah jumlah tutupan hijau, menjaga jangan sampai kawasan konservasi itu dikerogoti oleh industri, oleh permukiman, oleh resort-resort wisata dan sebagainya begitu ya. Nah, langkah-langkah ini kita lakukan juga dengan akademisi. Kenapa? Pada akhirnya pengetahuan harus dikembangkan. Pada akhirnya sumber daya manusia yang ke depan harus dikuatkan. Pada akhirnya inovasi harus didorong penuh. Bukan hanya teori, bukan hanya untuk jurnal, tapi juga memang betul-betul mendukung yang terpinggirkan tadi, masyarakat yang paling cepat menerima dampak akibatnya. Dan kemudian yang kita coba lakukan adalah connecting the dot ya. Connecting the dot itu secara harfiah memang benar. Di Jatiwangi itu kita bikin hutan kolektif perhutana 8 hektar harapannya. Pada saat yang sama kita bikin kebun sekolah kecil, kebun hutan kecil gitu, hijau-hijau kecil gitu ya. Dan in between kita bikin koridor hijau begitu. Jadi dia jadi network ya. Connecting the dot yang lain adalah connecting kelompok-kelompok masyarakat yang bisa melakukan sesuatu. Contoh di Bandung, kita bekerja sama dengan dinas, kita bekerja sama dengan sekolah, kita bekerja sama dengan bisnis ya. Uji coba hutan Miyawaki di Bandung itu kita lakukan dengan kafe Masagi ya di Ciumbelit. Kita juga misalnya bekerja sama dengan teman-teman NGO lain, Karasa misalnya ya di di Bandung di sekitar Andir ya. Itu mereka membangun gerakan di masyarakat. Tujuannya itu adalah mencetak leader masa depan yang memang berbasis lokal, berkreasi dengan seni, tapi memang juga mengembangkan komunikasi, inovasi yang basisnya knowledge gitu. Jadi memang connecting the dot fisik, connecting the dot orang, connecting the dot pikiran begitu. Dan jangan lupa, kita juga secara rutin melakukan webinar yang kelasnya ada yang nasional, ada yang lokal, ada yang sifatnya fokus fisik tertentu, ada yang sifatnya general. Intinya apa? Sharing pengalaman, mengundang orang lain untuk juga terlibat, menyumbangkan. Barang lagi connecting the dot barangkali misalnya dengan Jaga Semesta begitu ya, yang memang bekerja untuk mata air. Kita mendorong ayo penataan ekosistem di Kota Bandung disambungkan dengan upaya menelusuri, memperbaiki, menghubungkan upaya-upaya kecil menata mata air di seluruh Jawa misalnya. Kan kalau yang kecil-kecil disambungkan jadi satu gerakan yang besar ya insya Allah dampaknya itu memang bisa membangun microclimate di beberapa banyak tempat, terutama di tempat tinggalnya orang-orang yang terpinggirkan. Oke, jadi sebenarnya begini, gagasan perhutana atau hutan kolektif perhutana. Jadi sebaiknya kita mulai menyebutnya seperti itu ya. Karena yang membedakan perhutana dengan upaya membuat hutan yang lain adalah hutan kolektif. Ini adalah satu inovasi yang skalanya dunia ya, hutan kolektif perhutana. Yaitu upaya untuk membangun hutan seluas 8 hektar di Jatiwangi sebagai jawaban atas kegelisahan gitu ya. Gelisahnya kenapa? Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan dukungan besar dari pemerintah pusat itu membangun satu metropolitan Bandung yang mengcover 7
kabupaten kota di timur utara Jawa Barat ya. Dia ada 3 titik yang dihubungkan, Pelabuhan Patimban di Subang, Airport di Kertajati, dan Sentra Budaya di Cirebon. Nah, ini mengcover satu wilayah yang sebenarnya tadinya itu berfungsi sebagai lumbung padi dari Jawa Barat, gitu ya. Tapi sebelum cerita metropolitan itu, di samping dia lumbung padi Jawa Barat, dia sebenarnya sudah penuh dengan berbagai persoalan. Contoh, airnya sudah mepet ya, belum negatif seperti metropolitan Bandung itu sudah mepet. Mepet kenapa? Karena yang punya cadangan air besar itu Kuningan dan Majalengka saja. Sedangkan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sangat bergantung dengan Kuningan. Subang bisa mandiri begitu ya. Sumedang sebagian sudah sangat kritis karena tadinya kan hutan karet diganti jadi deretan kampus begitu, jadi juga udah ada susah gitu. Jadi soal air itu besar. Kalau kita cerita soal perubahan iklim, pesisirnya lumayan panjang. Ada industri, ada pertanian, ada permukiman, ada wisata, dan banyak infrastruktur. Itu tumpang-tumpang sehingga akan sangat berdampak pada ancaman keseimbangan lingkungan. Jadi pertanyaan besar, sampai batas mana ya ini bisa kita eksploitasi alamnya begitu. Nah, ini memang keterlibatan kami itu atas ajakan dari teman-teman Jatiwangi Art Factory sejak tahun 2021. Dan kita mulai lari lah bersama-sama itu tahun 2022 dalam keadaan semi pandemi begitu ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk tahun ketiga, dan ini secara terus-menerus kita lakukan langkah-langkah tadi. Oke, secara fisik menurut saya pengaruhnya tidak akan besar. Kalau begitu, hutan kolektif perhutanan itu dilakukan hanya itu. Nah, oleh karena itu, salah satu upaya kita untuk menggunakan langkah besar hutan kolektif perhutanan itu adalah nomor 1. Ini prosesnya dijadikan satu proses akumulatif, mempelajari bagaimana masyarakat bisa membuat hutan dalam segala skala. Kita tahu, makanya kita pilih menggunakan hutan Miyawaki, metode hutan Miyawaki, karena hutan Miyawaki itu bisa dibikin dalam ukuran 3 kali 4 meter saja. Jadi kalau sesuatu keluarga punya halaman 60 meter, 12 meternya dibikin hutan, itu bisa banget gitu. Dan kalau misalnya kecil-kecil tapi banyak, pada akhirnya fungsinya terhadap membangun iklim mikro itu bagus gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau hutan kolektif ini seperti sekarang kita usahakan menjadi jejaring hijau, menjadi jejaring tutupan hijau dari Jatiwangi, Majalengka, dan kemudian Rebana, artinya 7 kabupaten kota, akan sangat besar pengaruhnya. Yang ketiga, semangat dan upaya ini kalau kita sebarluaskan, nomor 1, meringankan tekanan dan godaan kepada orang-orang untuk merambah hutan yang ada. Yang kedua, menggoda orang-orang untuk berbuat yang sama. Jadi kalau dikatakan apakah ini kecil atau besar, ya tergantung. Kalau cuman kita hanya itu saja, nomor 1 kita akan kesusahan. Karena akan sangat sedikit yang mau mendukung. Begitu ya. Makin cerewet, makin vokal kita sampaikan upaya ini, manfaatnya, dan kalau tidak apa dampaknya, makin banyak yang bisa membantu. Jangan lupa ya, siapapun yang melihat YouTube ini, Anda tinggal buka di Instagram, Perhutana, itu ada akunnya, dan Anda bisa sendiri atau satu keluarga, ada satu komunitas, atau satu teman-teman alumni, menyisihkan uang 4 juta, itu berarti Anda menyumbang 4 kali 4 lahan untuk bisa kita menyiapkan hutan di 8 hektar. Jadi dari 8 hektar tada hujan yang sedang kita upayakan kita kuasai 8 hektar, itu baru 2 hektar yang terbebaskan. Jadi Anda bisa banget ngebantu begitu ya. Terus bertanya, kan 4 juta gede gitu, bisa boleh yang lain nggak? Boleh banget. Misalnya Anda punya akses atau punya di rumah ada 20 bibit pohon buah-buahan, bisa dikirimkan saja. Atau misalnya Anda mau ikut, ada nih kita mau kumpulan 100 orang mau bikin acara outbound
ke Jatiwangi, bisa nggak? Bisa banget gitu. Kalau satu orang menanam 4 pohon saja, berarti ada 400 pohon gitu. Apa yang bisa disiapkan? Teman-teman di Jatiwangi Art Factor atau hutan kolektif perhutana bisa menyiapkan lubang-lubang di lahan yang sudah ada. Anda yang datang bawa bibit, bawa tenaga, bawa pupuk, bawa ajir. Ajir itu apa? Batang penguat begitu. Nanti kita tanam sama-sama begitu. Kalau cuman enggak, kita mau menyumbang pompa, oh bisa banget gitu, karena ini adalah kawasan yang paling salah satu titik terpanas di Jawa Barat. Kalau musim kering susah banget airnya, pompa itu berpengaruh banget itu. Banyak hal yang bisa dilakukan. Nomor satu, Anda mau nggak membantu? Dan jangan lupa, apapun yang kita lakukan, Anda itu adalah seperti sedekah oksigen buat masa depan generasi berikutnya. Jadi gini, kita kan tahu ya, Bandung itu mulai tumbuh ketika Dendles bertemu dengan Wiranata Kusuma II ketika membuat jalan rute Posweh ya. Dia bilang sekarang di sini kalau saya datang ke sini lagi ini jadi kota ya. Jadi Wiranata Kusuma memindahkan Krapyak ke titik nol itu ya, ke Bandung ya. Jadi karena di Krapyak banjir gitu. Ini juga ada pelajaran ya, artinya sejak zaman itu pun sudah ada migrasi karena alam ya, karena ketidaksanggupan alam gitu. Nah, Bandung kemudian tumbuh dari periode ke periode ya. Kalau kita kilas balik bagaimana tumbuhnya Bandung, ada yang sebelum Dendles ketemu Wiranata Kusuma, antara ketemu itu sampai dengan terselenggaranya Asia Afrika 55, ada kemerdekaan, Bandung Lautan Api dan sebagainya. Kemudian antara 55 sampai 2005 ya, karena ternyata hampir setiap kali peringatan Asia Afrika itu ada satu perubahan besar dan relate dengan infrastruktur gitu. Jadi Bandung menjadi seperti ini, seperti itu begitu ya. Dan kemudian ada kultur sosial budaya masyarakat yang memposisikan kampung sebagai settlement asli kota itu digimanakan oleh stakeholder kota. Unfortunately yang di Bandung itu kampungnya itu terdesak oleh pembangunan infrastruktur begitu. Jadi otomatis siapapun yang berkuasa karena dia pemerintah atau berkuasa karena punya uang, itu kasarnya bisa ngacak-ngacak Bandung begitu ya. Jadi akibatnya ini tidak terencana. Kita bisa lihat banyak lah. KBU itu ditetapkan menurut peraturan tidak boleh dibangun lebih dari 30%. Faktanya sudah gundul semua gitu ya. Oke. Jadi Bandung itu seperti itu begitu. Jadi memang upayanya harus restoratif, jadi memperbaiki. Tidak cukup keberlanjutan, tapi harus memperbaiki ya. Jadi lebih baik dari titik nol kita awal bekerja begitu. Airnya, udaranya, pengelolaan sampahnya, sebaran penduduknya, gitu. Nah, kemarin Pak Berni dari BP Rebana itu menyebutkan bahwa ada 13 klaster industri yang akan disebarkan di kawasan metropolitan Rebana. Artinya di luar itu fungsi lindung, fungsi hijau yang non-lindung itu harus kita pertahankan. Infrastruktur hijau yang menghubungkan klaster-klaster tersebut dengan titik-titik penting dari ekosistem alam seluruh cekungan, seluruh metropolitan Rebana harus dijaga. Tadi pagi Ibu Prima mengatakan, jangan lupa ketika kita mendahulukan keseimbangan alam di dalam pembangunan, batas-batas administrasi wilayah itu putus. Batas-batas bahkan kepemilikan itu putus. Batas generasi itu putus, begitu ya. Nggak ada tuh wali kota yang dulu, bupati yang dulu itu harus putus karena upaya itu harus menerus. Kemudian batas-batas industri, batas-batas ekonomi itu juga harus putus. Harus sama-sama, tujuannya satu. Memulihkan kondisi alam lebih baik daripada ketika kita mulai mengupayakan ini. Itu yang sifat dasar dari restoratif. Yang kalau konservasi, kalau yang masih baik ya dijaga, jangan jadi buruk gitu kira-kira. Jangan yang sudah harusnya dikonserv, tiba-tiba diacak-acak, setelahnya direstorasi. Jadi kan tadi seperti yang disampaikan Bu Prima, manfaat atau benefit atau keuntungan yang kita dapat itu jauh lebih sedikit daripada biaya kita memulihkan kembali. Begitu.
Jadi ekonomi yang ekstraktif ya, yang eksploitatif itu ekonomi lama. Sekarang masanya nomor satu ya, sebagai manusia, baik itu yang basisnya knowledge, basisnya industri, basisnya manufaktur, basisnya bahkan pemerintah gitu, harus berani menetapkan titik cukupnya, ambang batasnya tuh di mana. Itu satu ya. Yang kedua, kita kan diberi akal ya. Bedanya kita manusia dibandingkan binatang atau tumbuhan ya yang memang makhluk hidup, kita diberi akal ya. Kalau memang kita ingin ada kesejahteraan dalam arti kata ekonomi meningkat, pertanyaannya apakah betul hanya satu-satunya dengan ekonomi ekstraktif? Kan enggak gitu ya. Contoh nih ya, kalau kita membuat atau kita menanam padi cara konvensional dengan banyak sekali pupuk, dengan risiko perubahan alam segala macam, memang mungkin yieldnya kemungkinan panennya besar. Tapi hasil panen kita di pasaran itu harganya berapa begitu. Tapi ketika kita menggunakan pola tanam padi organik begitu ya, mungkin yieldnya nggak mungkin 4 sampai 5 ton per hektar gitu ya. Tapi bisa lebih loh kalau kita pintar gitu dengan knowledge base gitu. Kita ragamkan ya, bukan hanya padi tapi buah-buahan juga, sayuran juga, kemudian rempah dan sebagainya begitu ya. Padinya, berasnya menjadi beras organik. Harganya itu bisa 2-3 kali lipat kan. Itu ya. Kalau kita muliakan tanaman lokal yang langka, buah-buahan, kita tahu kan, misalnya mangga yang ekstraordiner uniknya dan rasanya enak, itu bisa 4-5 kali lipat harganya dari mangga biasa. Padi juga begitu, duren juga begitu, tebu juga begitu. Dan wilayahnya, wilayahnya Rebana, Kuningan ada ikan yang sangat luar biasa, begitu ya. Kemudian di Majalengka ada duren, ada mangga Gedong Gincu, ada mangga Dermayu di Indramayu dan Majalengka. Di Subang ada rambutan, ada manggis. Di Sumedang mestinya banyak kedelai karena di situ muncul tahu. Nggak mungkin ada tahu kalau tidak ada kedelai begitu ya. Tapi kemana dia? Itu yang harus kita cari. Jadi kembali kepada tanaman-tanaman pangan lokal. Padinya padi lokal, kacang-kacangannya lokal, buah-buahnya lokal. Kita muliakan, kita kemas, kita tambahkan narasi sehingga nilai tambahnya luar biasa. Dan yang dapat nilai tambah itu bukan tengkulak, tetapi petani, karena yang kita ingin sejahterakan justru yang memproduksi. Kira-kira begitu. Begini, kalau Tunas Nusa kan prinsip core-nya adalah riset ya. Kita hubungannya dengan JAF untuk hutan kolektif perhutana, sepengetahuan saya, Restore maupun Hutan Indonesia ataupun dengan mitra lain, tidak ada urusan tulis-menulis secara tersurat begitu. Kita membangun satu budaya kerjasama yang tandanya itu lucu, tembikar gitu ya, yang memang kita sepakati ini adalah amanah yang sifatnya adalah trust begitu. Sejauh dasar dari tujuan, kemudian proses dan sumber daya yang kita miliki itu bisa mendukung, kita akan melangkah bersama. Apa dan bagaimana? Ya tergantung kondisinya, begitu. Tergantung prioritasnya. Seperti saat ini ya, teman-teman dari Jatiwangi Art Factory dan Hutan Kolektif Perhutana sedang fokus membebaskan lahan. Kami tidak merasa punya kapasitas kompetensi di situ. Tapi teman-teman di sana membutuhkan kegiatan yang menerus, yang menjaga energi supaya upaya ini tidak mati di masyarakat, tidak mati ke dalam, ya kita lakukan itu. Caranya apa? Bekerja sama dengan akademisi, mengembangkan inovasi, mengembangkan perencanaan, melakukan kampanye, bernegosiasi dengan para mitra, mengundang teman-teman lebih banyak lagi untuk berkontribusi. Setidaknya nomor satu, mengembangkan pikiran, mengembangkan inovasi. Yang keduanya, melakukan kegiatan, aksi, dan menyambungkan titik-titik yang perlu kita sambungkan.